Senku sudah menyelesaikan pembuatan asam nitrat setelah mendapatkan platina. Sebelumnya, Senku mendapatkan platina itu dari pasir emas yang dikirimkan tim Kohaku. Gen lega dengan hal ini, karena mereka sebelumnya telah dikalahkan musuh dengan pembatuan. Dengan adanya asam nitrat ini, mereka bisa membangkitkan seluruh umat manusia. Senku berkata, jika mulai sekarang kerajaan sains akan melakukan serangan balik ke musuh mereka. Gen teringat perkataan Senku tentang bubuk Meshio. Gen tampak senang jika mereka bisa membuat senjata api. Namun Senku berkata, bila saat ini mereka tidak bisa memproduksinya dalam jumlah yang banyak. Senku berharap memiliki pabrik yang memadai terlebih dahulu. Jadi sayangnya, sekarang mereka hanya punya peralatan seadanya. Berhubung Senku sudah memiliki asam nitrat, hal pertama yang harus mereka lakukan ialah menyelamatkan Kaseki. Karena Senku membutuhkan tenaga Kaseki untuk membuat drone. Senku dan timnya sedang mengamati lautan dengan teropong. Suika bertugas untuk mengamati musuh di lautan itu. Suika terkejut melihat patung batu teman-temannya dibuang ke dalam lautan. Senku berpikir, jika musuh pasti berpikir jika patung-patung itu hanyalah sebuah batu. Jadi tidak heran jika mereka langsung membuangnya. Akan tetapi Gen mengatakan, jika ini mungkin malah menjadi kesempatan emas. Lagi pula mereka tidak bisa menyusup ke dalam kapal yang dijaga ketat oleh musuh. Jadi dengan begini, mereka tinggal menyelam ke dasar lautan untuk mengumpulkan pecahan-pecahan patung batunya. Namun Soyuz malah khawatir dengan hal itu. Dia takut kalau mereka tidak bisa menemukan patung batu teman-temannya yang sudah terbawa arus laut. Suika berkata pada yang lainnya, jika mereka harus membangkitkan Ryusui. Asalkan Ryusui kembali, maka dia pasti menemukan patung-patung yang terbawa arus. Namun ternyata Ryusui dibawa oleh musuh. Ibara berpikir bila Ryusui ini adalah pemimpin para penyusup. Dia menilai itu karena pakaian yang dipakai Ryusui itu sangat mewah. Selang beberapa saat, Ibara mengumpulkan para gadis desa yang dibawanya. Dia berkata pada semua gadis itu, jika di antara mereka mungkin ada teman penyusup. Ibara ingin menemukan penyusup itu dengan menggunakan patung Ryusui. Dia meminta para perempuan di sana untuk merusak patung itu. Gadis pertama sedikit ragu-ragu, namun dia akhirnya mematahkan lengan Ryusui. Kohaku kesal dengan tindakan Ibara ini. Sampai akhirnya dia dihubungi Senku mengenai masalah itu. Senku sudah memprediksi hal itu. Jadi dia mengatakan pada Kohaku untuk menuruti permintaan mereka. Kohaku sedikit terkejut dengan hal itu. Namun akhirnya dia langsung maju dan menghancurkan patung Ryusui menjadi pecahan-pecahan yang kecil. Ternyata Kohaku tidak menghancurkannya secara sembarangan. Dia menghancurkan patung Ryusui itu dengan rapi. Jadi meskipun Yusuriha tidak ada, Senku pasti bisa merakitnya lagi. Di saat yang sama, Amaryllis dan Kinro langsung bereskan pecahan-pecahan batu itu. Ternyata semua pecahan batu itu akan langsung dikirimkan ke tempat Senku dengan menggunakan tikus mini. Suika yang membuka kiriman Kohaku ini, ia pun langsung terkejut karena isinya adalah pecahan batu patung Ryusui. Gen yang melihat hal ini, dia juga tidak menyangka kalau ternyata Senku mempunyai rencana seperti itu. Senku berkata kalau rencananya ini disebut dengan teknik kabur mutilasi dengan memanfaatkan cahaya pembatuan. Tikus mini terus-terusan dikirim Senku ke markas musuh untuk mengambil bagian tubuh Ryusui. Kohaku membayangkan perkataan Ryusui setelah bangkit nantinya. Dia berpikir bila Ryusui pasti akan berkata, "Kalian sudah menghancurkanku dengan baik. Karena itu, aku dapat trofi kebangkitan kedua pertama kalinya pada manusia." Setelah beberapa saat pengiriman, tim Senku akhirnya berhasil menyusun patung batu Ryusui. Gen terlihat memberikan pakaian pada Ryusui sebelum dibangkitkan. Suika saat itu mengingat bila Ryusui ialah orang yang sudah menyelamatkannya.
Jadi ia pun membuat topi baru setelah topi kaptennya diambil oleh musuh. Suika pun memasangkan topi buatannya itu ke kepala Ryusui. Senku langsung menuangkan cairan pembangkit itu ke tangan Ryusui. Lalu muncul reaksi yang berbeda dari sebelumnya. Senku menyadari hal ini. Dia menjelaskan kalau sebelum-sebelumnya mereka membangkitkan manusia yang sudah membatu selama ribuan tahun. Jadi lapisan luar mereka sudah lapuk dan tidak bisa kembali menjadi sel. Hal ini berbeda dengan patung Ryusui yang sekarang. Dia baru saja membatu, jadi dia tidak akan mengalami pelapukan. Jadi yang mereka lihat saat ini ialah reaksi hancurnya pembatuan yang sesungguhnya. Seketika Ryusui langsung bangkit dari pembatuan itu. Dia langsung mengatakan hal yang sama seperti yang diprediksi Gohaku tadi. Ryusui langsung memahami situasi setelah melihat peralatan yang ada di sana. Ryusui berkata, bila yang mereka butuhkan saat ini ialah Kaseki. Lalu dia juga memuji Suika yang sudah berjuang setelah menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kapal. Jadi sekarang Ryusui sudah mengakui Suika sebagai prajurit sains yang hebat. Ryusui juga menebak bila Senku pasti berencana untuk melakukan perang udara dengan musuh. Setelah beberapa saat, Senku dan yang lain kembali mendatangi kapal. Mereka terkejut melihat para penjaga yang semakin banyak di kapal mereka. Di kapal Perseus juga ada prajurit terkuat, yaitu Mos. Situasi ini menunjukkan bila musuh sudah sadar bila ada penyusup yang sudah menyelinap. Setelah itu, Ryusui dan Soyuz langsung menyelam ke dalam laut untuk mencari patung Kaseki. Namun setelah beberapa saat, mereka langsung kembali ke permukaan karena kehabisan nafas. Saat itulah Senku berencana untuk membuat peralatan diving. Dengan kata lain, mereka akan membuat tabung oksigen. Senku dan yang lainnya langsung kembali ke dalam gua untuk membuat tabung oksigen. Senku mengambil pipa besi yang ada di laboratorium. Lalu dia menggunakan penutup seadanya. Setelah itu mereka mengelasnya agar tidak bocor. Ryusui penasaran, apakah pipa ini akan menahan tekanan udara? Ternyata Senku sebelumnya sudah pernah mencobanya, jadi dia yakin kalau ini akan berhasil. Setelah menyelesaikan tabung udara, mereka akan langsung melakukan tahap selanjutnya. Ryusui mengatakan kalau ini terlalu usang. Senku masih membongkar laboratoriumnya untuk menambahkan material-material yang lain. Dia juga mengambil regulator untuk menyegel udara. Setelah semua persiapan selesai, selanjutnya tinggal mengisi udara dengan memompanya dengan pompa udara. Gen memiliki firasat yang tidak baik dengan hal ini. Namun Suika mencoba memompa tabung itu, dan ternyata sangat ringan. Senku mengatakan jika awalnya memang seperti itu, karena ini juga baru permulaan. Jadi hanya sekitar 2 atmosfer. Setelah beberapa jam memompa, Soyuz tampak berjuang keras untuk memompa tabung yang sudah mencapai 10 atmosfer. Hingga ketika mencapai 50 atmosfer, Senku dan yang lainnya harus bekerja sama untuk memompanya. Sementara Suika bertugas untuk menyirami tabung itu dengan air agar tidak meledak. Setelah berjuang selama 10 jam, akhirnya tabung udara telah selesai dibuat. Lalu Ryusui dan Soyuz menggunakan tabung oksigen itu untuk menyelam ke dalam laut. Soyuz terkejut dengan tabung oksigen ini. Dia tidak menyangka kalau mereka benar-benar bisa bernafas dalam air. Ryusui dan Soyuz menyelam ke buah kapal Perseus agar tidak ketahuan. Sementara itu, Gen bertanya pada Senku mengenai batas tabung oksigen yang mereka buat tadi. Senku berkata bila ini sekitar 10 menit. Senku berharap mereka bisa menemukan patung Kaseki dalam waktu 10 menit ini. Bisa dikatakan ini adalah pertaruhan dalam waktu yang sangat singkat. Soyuz menggunakan bahasa isyarat untuk memberitahu Ryusui bila musuh melemparkan patung teman-temannya dari atas mereka menyelam. Lalu Soyuz menunjukkan tempat yang mungkin menjadi tempat patungnya jatuh. Ryusui kaget dengan hal itu, karena Soyuz bisa menunjukkannya dengan sempurna. Lalu dia teringat bila sebelumnya Soyuz juga mengingat pulau saat dia masih bayi.
Ryusui langsung menyelam untuk mencari patung-patung yang dijatuhkan. Lalu Ryusui langsung terbawa arus kuat yang disebut arus karang. Ryusui dan Soyuz mengikuti arus itu. Dan pada akhirnya mereka menemukan patung batu teman-temannya yang ada di tempat yang sama. Lalu mereka berdua mengirimkan sinyal pada Senku bila mereka sudah menemukan seluruh patung teman-temannya. Ryusui dan Soyuz menemukan patung Kaseki, namun mereka kesulitan untuk menarik patung itu. Senku memperkirakan bila saat ini waktu mereka hanya tinggal 4 menit. Jadi dia langsung memberitahukan hal ini pada Ryusui dengan menarik tali. Sementara itu Soyuz masih berjuang untuk menggali patung Kaseki. Ryusui langsung membuat isyarat dengan menarik tali yang menghubungkannya ke tempat Senku. Gen merasa bila tarikan Ryusui itu sangat aneh. Jadi dia berpikir bila ini adalah kode Morse. Senku membaca kode itu yang artinya huruf Z. Gen langsung memikirkannya. Dengan cepat dia langsung paham dengan maksud Ryusui itu. Dengan kata lain, Ryusui sedang membutuhkan cairan pembangkit. Setelah mendapatkan cairan itu, Ryusui langsung menghampiri Taichu. Ryusui menciptakan ruang dengan menggunakan oksigen. Lalu dia menuangkan cairan pembangkit dari bawah. Saat itu Soyuz terkesan dengan keputusan cepat yang dilakukan Ryusui. Lalu Soyuz langsung mengambil tangan Taichu yang terpisah. Lagi-lagi Ryusui bingung. Kenapa bisa Soyuz tahu bila tangan itu milik Taichu hanya dalam sekali lihat? Selang beberapa saat, Ryusui langsung menuangkan cairan pembangkit untuk membangkitkan Taichu. Seketika Taichu langsung bangkit, namun dia tidak bisa bernafas dalam air. Saat itulah Ryusui kembali menggunakan oksigennya untuk membuat ruang agar bisa berbicara dengan Taichu. Taichu langsung menyerap oksigen itu dan memasang tabung oksigen ke mulut Ryusui lagi. Taichu berkata bila dia sudah cukup dengan oksigen ini. Pada akhirnya Taichu membantu mengangkat patung Kaseki, dan misi untuk membawa patung Kaseki sudah berhasil. Setelah berhasil menyelesaikan misi penyelamatan Kaseki, kini Senku berniat untuk langsung membangkitkannya. Dia tersenyum karena sekarang mereka bisa memulai pembuatan drone. Sesampainya di dalam gua, patung Kaseki sudah disatukan lagi. Senku juga sudah bersiap untuk menyiramkan asam nitrat ke patung Kaseki. Namun Gen langsung berusaha mencegahnya. Mengingat ada bagian tubuh Kaseki yang masih belum lengkap, Suika juga merasa kasihan jika dibiarkan begitu, karena bagian itu bisa membekas nantinya. Akhirnya Senku bersedia menunggu sampai Taichu datang. Seketika muncul suara seseorang yang sedang mendatangi mereka. Ternyata Taichu ditugaskan untuk mengambil potongan batu teman-temannya yang ada di lautan. Soyuz merasa bingung, kenapa bisa Taichu mengambil patung-patung itu padahal tabung oksigennya juga sudah habis. Lalu Taichu pun berkata, asalkan dia tahu tempatnya, maka dia cuma butuh beberapa menit untuk mengambilnya. Taichu sangat percaya diri dengan daya tahannya. Gen mencari bagian tubuh Kaseki, sementara Taichu kembali menyelam untuk mencari pecahan patung batu yang lainnya. Ryusui meneriaki Taichu jika dia tidak mungkin bisa membawa semuanya. Taichu juga sadar dengan hal itu. Jika dia tidak mungkin membawa semuanya sekaligus, maka dia hanya perlu menyelam ratusan kali untuk mengambilnya. Soyuz pun mendatangi Taichu agar dia setidaknya naik perahu sampai ke tempat patung teman-temannya berada. Suika heran dengan perkataan Taichu itu. Senku hanya bisa tertawa, karena dia tahu jika seperti inilah sikap Taichu. Gen sekarang paham kenapa bisa Senku dan Taichu ini berteman, padahal mereka punya kepribadian yang sangat berbeda. Maksud dari Gen ini, mereka berdua sama-sama tidak patah semangat di hadapan rintangan yang besar. Setelah sore tiba, akhirnya bagian tubuh Kaseki yang hilang sudah ketemu. Senku pun langsung menyiramkan cairan pembangkit ke patung Kaseki. Seketika muncul sinar yang menandakan kebangkitan Kaseki. Setelah Kaseki bangkit, dia sangat bahagia karena sekarang dapat pengalaman membatu pertama kalinya. Di balik rasa senang ini, Kaseki sangat yakin bila Senku dan yang lain akan bangkitkannya dengan sains.
Senku memberikan tugas untuk Kaseki. Dia memberikan kertas yang berisikan cara untuk membuat drone. Sebelum memulai, Kaseki tampak kaget dengan mobil lab buatannya yang sudah hancur berantakan. Di dalam gua itu, semua orang mulai bekerja. Senku ingin membuat baling-baling untuk drone. Senku mengeringkan bulu burung dengan mencelupkannya ke dalam plastik. Lalu nantinya akan disesuaikan dengan tangan. Setelah itu, Senku membutuhkan benda lain yang dibuat oleh Kaseki, yaitu hand spinner. Secara spesifik, mereka butuh bearing untuk menstabilkan benda. Senku memulai pembuatan bearing. Dia mengambil beberapa bola baja yang berbentuk bulat dan memasukkannya ke dalam alat yang dibuatnya dengan mobil laboratorium. Dia juga memasukkan beberapa batu ke dalam alat itu. Setelah proses itu selesai, mereka akan mendapatkan bola-bola baja. Untuk membuat bearing, Senku akan menyortirnya dengan lubang yang berbeda ukuran. Setelah mendapatkan bola dengan ukuran yang sama, mereka tinggal menunggu Kaseki menyelesaikan pembuatan bearing itu. Selang beberapa waktu, Taichu akhirnya berhasil mengumpulkan semua pecahan batu teman-temannya. Lalu Gen dan yang lain langsung bekerja sama untuk menyusun patung-patung itu. Di tengah penyusunan itu, mereka melihat adanya patung yang tidak dikenal. Senku berpikir jika patung itu berasal dari masa lalu. Ryusui senang karena akhirnya seluruh awak kapal Perseus akhirnya bisa mendarat di pulau. Meski pasukan kerajaan sains sudah terkumpul, mereka masih belum bisa membangkitkan mereka semua. Mengingat mereka juga harus menunggu proses pembuatan cairan pembangkit yang cukup lambat, Ryusui berkata kalau mereka juga tidak bisa menunggu cairan pembangkit cukup untuk membangkitkan semuanya. Karena jika gua tempat mereka sembunyi itu ditemukan, maka sudah pasti mereka akan dijadikan batu dan kisah mereka akan tamat. Maka dari itu mereka harus segera menyelesaikan drone agar bisa mendapatkan sinar pembatuan melalui udara. Dengan begitu, Senku yakin kalau mereka tidak akan pernah kalah meskipun mereka kekurangan orang. Kaseki tampak bersemangat. Ternyata dia sudah menyelesaikan bearing untuk drone. Setelah itu, Senku mencoba memasang bearingnya itu ke dalam drone yang ia buat untuk melakukan uji coba. Uji coba pertamanya, drone itu bisa terbang. Namun mereka masih belum bisa mengendalikannya. Sekarang kita beralih ke tempat di mata-mata. Saat itu Ginro dipanggil untuk menemui pemimpin. Namun dia malah menangis dan mengajak Guaku dan Amaryllis ikut. Guaku sebenarnya senang dengan hal itu, karena mereka bisa semakin cepat untuk mendapatkan informasi mengenai pemimpin. Meski sempat merengek, Ginro akhirnya mau pergi ke tempat pemimpin. Sementara itu, Guaku malah ditemui oleh Moss. Moss mencurigai Guaku jika dia adalah penyusup. Dia meminta Guaku untuk memberitahunya tentang keberadaan teman-temannya. Di sisi lain, Ginro teringat senjata rahasia yang diberikan Senku. Ia pun mengeluarkan nanas yang ia sembunyikan. Ternyata isi di dalam nanas itu ialah etil asetat. Senku meminta tim Guaku untuk menaburkan isi nanas itu ketika dipanggil tuan pemimpin. Saat Ginro membukanya, Ginro merasa aroma nanas itu sangat bau. Sebaliknya dengan Amaryllis, dia berpikir bila baunya sama dengan nanas asli. Senku memperingatkan, meski bahan kimia itu kekuatannya kecil, tapi bukan berarti tidak berbahaya. Jika dihirup, pasti akan membuat kepala sempoyongan. Ginro mendatangi tempat tuan pemimpin. Dia ketakutan melihat tuan pemimpin yang berada di balik tirai. Saat itu, Ibara yang ada di tempat itu, Ibara bertindak seakan mendapatkan perintah dari pemimpin. Ibara menatap Ginro dan berkata kalau dia akan mengajarinya cinta. Ginro ketakutan dan berusaha lari dari Ibara. Sementara itu, Guaku yang sudah diketahui jika dia penyusup, ia pun memilih untuk menyerang para prajurit yang ada di dekat tempat itu. Guaku dengan mudah mengalahkan pasukan-pasukan itu. Saat itu ada pasukan yang berniat untuk membunuh Guaku.
Mos yang mendengarnya, ia pun langsung bertindak dengan menjatuhkan para prajurit itu ke bawah. Dia tidak terima melihat para prajurit itu ingin membunuh tanpa izin darinya. Saat itu Kohaku menyadari jika kekuatan Mos berada di tingkatan yang berbeda. Kembali ke tempat Ginro. Ginro berhasil menyiram ruangan pemimpin dengan etil asetat. Seketika Ibara langsung pingsan di tempat itu. Ginro langsung melarikan diri. Namun setidaknya dia ingin tahu wajah pemimpin. Ginro membuka tirai pemimpin. Dia melihat tuan pemimpin yang ternyata patung batu dan mirip dengan Soyuz. Seketika Ibara terbangun dan dia langsung menyerang Ginro. Di saat yang sama Kohaku sudah mulai bertarung dengan Mos. Mos masih mencoba mencari tahu tempat persembunyian teman-teman Kohaku. Mos juga mulai menyukai Kohaku. Dia berkata kalau dia menyukai gadis yang kuat. Kohaku mulai manas-manasi Mos. Jika Mos itu berkebalikan dengan pria yang disukainya. Hal ini pun langsung membuat Mos marah dan menganggap Kohaku tidak cantik lagi. Sementara itu Ginro sudah terdesak oleh Ibara. Akhirnya Ginro memilih untuk melompat dari tempat pemimpin. Dia mendarat dengan selamat. Ginro melihat Kohaku yang sedang bertarung. Ginro pun memanggil Kohaku agar diselamatkan. Namun Ginro malah ditusuk dari belakang oleh Ibara. Kohaku langsung bergegas menyelamatkannya. Kohaku melihat Ginro yang terluka parah dan tidak bisa tertolong lagi. Saat itulah Ginro mengatakan informasi tentang tuan pemimpin. Dia berkata pada Kohaku jika tuan pemimpin itu ialah patung batu dan mukanya mirip dengan Soyuz. Ginro sudah sadar bila dirinya tidak tertolong lagi. Ginro setidaknya ingin bersikap keren di akhir hidupnya. Ginro menangis dan mengucapkan selamat tinggal pada Ginro. Kohaku langsung membuat keputusan. Dia memberitakan sesuatu pada Amaryllis. Lalu Kohaku langsung membawa Ginro ke tempat paling atas. Dia berteriak pada semua orang yang ada di tempat itu. Ibara berusaha menghentikannya. Dia meminta semua orang untuk menutup telinganya. Dia juga meminta mereka menutup mata agar tidak menjadi batu. Perkataan itu membuat Kirisame sadar jika dia harus segera membatukan Kohaku. Seketika Kirisame langsung melemparkan jatah pembatuan. Ternyata itulah tujuan Kohaku. Dia ingin Ginro membatu sebelum mati. Jadi dia punya kesempatan hidup. Kohaku juga menggunakan penglihatan tajamnya untuk melihat wujud asli senjata pembatuan Medusa. Senjata itu mirip seperti yang dikatakan Senku. Senjata itu bukanlah peralatan iblis, melainkan sains. Di tengah sinar hijau yang menandakan Kohaku dan Ginro akan segera membatu, Amaryllis meneteskan air matanya. Dia sudah dipercaya Kohaku untuk menyampaikan semua rahasia yang ditemukan tim penyusup. Kohaku teringat perkataan Senku, jika ini pertarungan sains, maka dia tidak akan kalah. Sekarang yang harus Kohaku lakukan hanyalah percaya dan menunggu teman-temannya datang dengan sains. Ginro juga yakin kalau semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu di gua, Senku dan yang lain sudah membangkitkan teman-temannya lagi. Pertama ialah Yuzuriha. Taiju sangat senang dengan kebangkitan Yuzuriha. Dengan kebangkitan Yuzuriha ini, penyusunan patung-patung akan semakin cepat. Seketika Chrome juga dibangkitkan. Chrome berteriak seperti halnya Kaseki. Kaseki hanya tersenyum karena tingkah Chrome itu, karena mereka ialah duo penciptaan. Jadi pekerjaan Chrome selanjutnya harus menemani Kaseki untuk bekerja membuat drone. Dengan kebangkitan Chrome, Senku berpikir jika tim pembuatan drone sudah lengkap, sekarang perang 3 dimensi akan segera dimulai. Maka dari itu mereka membutuhkan ahlinya 3 dimensi. Mereka pun langsung membangkitkan Ukyo dari pembatuan. Ukyo langsung paham dengan situasi di sana setelah diberitahu oleh Senku. Jadi yang mereka butuhkan saat ini ialah informasi tentang musuh. Senku meminta Ukyo agar tenang karena Kohaku dan yang lainnya sedang menyusup untuk mencari informasi musuh.
Seketika Ukyo mendengar sesuatu yang datang. Selang beberapa saat muncullah bayangan seseorang yang sedang berenang ke arah mereka. Ternyata orang itu ialah Amaryllis. Amaryllis langsung menceritakan semua yang terjadi pada Kohaku dan Ginro. Hal ini pun langsung membuat tawa orang-orang di sana seketika terdiam. Selain itu, Amaryllis juga menceritakan semua hal yang ia ketahui mengenai informasi musuh. Suika bertanya, apakah Soyoshi itu berhubungan dengan keluarga Tuan Pemimpin? Ryusui berkata, kalau yang mengatakan mirip hanyalah Ginro saja. Senku menggerakkan giginya. Dia berkata kalau itu tidaklah penting untuk sekarang, karena yang harus mereka ketahui untuk sekarang ialah kekuatan yang dimiliki musuh. Senku menyiapkan peta Pulau Selatan. Mereka akan menggunakan kecerdasan untuk menyusun informasi kecil yang mereka miliki. Taiju hanya tersenyum melihat para petinggi kerajaan sains yang kini sudah berkumpul lagi. Senku memuji tim penyusup karena sudah mengumpulkan informasi yang sangat penting. Senku berkata jika musuh hanya memiliki satu senjata pembatuan. Ryusui, Ukyo, dan Gen langsung paham dengan maksud Senku, sementara Chrome masih kebingungan. Dia masih belum bisa mengikuti cara berpikir orang-orang modern. Gen berkata kalau dari sudut pandang Ibara maka itu sudah pasti. Meski ini belum pasti, tetapi setidaknya mereka harus membuat hipotesis. Taiju hanya berkata kalau Senku berpikir seperti itu, maka pasti juga seperti itu. Meski Taiju yakin dengan perkataan Senku, tetapi Ryusui ingin semuanya tahu maksud dari perkataan Senku tadi. Ryusui berkata kalau ini hanyalah puzzle dari potongan informasi yang kacau. Pertama, pemimpin tidak memiliki senjata pembatu. Pertanyaannya, apakah Ibara punya senjata pembatu? Dari sini Gen menjelaskan jika memang Ibara itu orang yang berhati-hati. Jadi saat dia terburu-buru untuk mengubah para penyusup menjadi batu, kenapa dia tidak menyiapkan senjata miliknya lebih dulu? Dengan kata lain, senjata pembatu hanya satu. Dalam memakai senjata itu juga memiliki resiko, karena pemakainya juga bisa menjadi batu ketika terkena senjatanya. Jadi bisa dibilang Ibara yang selalu waspada tidak akan memaksakan diri untuk memakai senjata itu. Ukyo ingin memastikan sesuatu hal yang penting. Ukyo bertanya pada Amaryllis, apakah benar Kirisame melemparkan senjata pembatuan di atas Kohaku? Hal ini pun langsung membuat mereka mendapat kesimpulan yang lainnya. Kirisame ini menghindari Tuan Pemimpin yang ada di dalam ruangannya. Jadi dia masih belum tahu kalau Tuan Pemimpin sudah dibatukan oleh Ibara. Seketika Moss muncul di belakang mereka. Dia berkata kalau yang mereka katakan itu benar. Ukyo sangat terkejut karena telinganya bahkan tidak mampu mendeteksi kedatangan Moss. Taiju mencoba menahan serangan Moss, namun dia langsung terlempar ke dinding batu. Taiju kembali bersiap untuk menahan serangan itu lagi. Moss memuji daya tahan Taiju ini, namun yang dilakukannya hanya bisa untuk mengulur waktu saja. Senku mencoba berpikir keras untuk mengatasi masalah Moss ini. Dia memanfaatkan sedikit waktu yang diberikan oleh Taiju. Ryusui juga sadar, kalaupun mereka bertarung bersama untuk melawan Moss, mereka pasti akan kalah. Gen juga kebingungan dengan situasi ini. Namun Ukyo ingin setidaknya ada orang yang selamat dan melarikan diri dari sana. Amaryllis menangis karena pasti Moss datang setelah mengikutinya. Chrome diam dan menyadari sesuatu. Dia yang sering mencari sesuatu di tempat gelap itu sangat susah. Jadi maksudnya, kenapa Moss bisa-bisanya mengikuti Amaryllis tanpa membunuhnya? Dia langsung berkata, Moss ini dari awal sudah tahu kalau Amaryllis dan yang lain itu seorang penyusup. Perkataan Chrome ini langsung membuat Senku dan yang lainnya langsung menyadari sesuatu. Mereka sadar kalau Moss ini merahasiakan identitas penyusup dari Ibara. Jadi pada saat Ibara sedang dalam bahaya ketika Ginro yang sebagai penyusup datang ke ruangan pemimpin, Moss hanya diam dan menyaksikan Ibara menyambut Ginro di ruangan itu. Jadi intinya, Moss tidak keberatan jika Ibara mati di tangan penyusup, dan bahkan mungkin Moss ingin membunuh Ibara. Kalau situasinya seperti ini, maka mereka punya kesempatan untuk menghancurkan musuh. Untuk tugas pertama pasti akan diserahkan oleh Gen yang akan memanipulasi Moss. Gen berjalan mendekati Moss. Dia menawarkan kerjasama untuk menghancurkan Ibara. Gen mengeluarkan teknik ilusi magic pada Moss.
Dia juga menggunakan drone yang sebenarnya masih belum stabil. Hal ini pun tetap mengejutkan Moss. Gen ingin mendapatkan perhatian Moss mengenai sihir yang ia gunakan. Padahal yang Gen gunakan itu ialah ilusi dan sains. Namun Gen ingin membuat Moss menganggapnya sebagai sihir. Dengan sihir ini, mereka bisa dengan mudah untuk mengambil senjata pembatuan milik Kirisame. Trik pertama Gen ini membuat kartu terlemah mereka terlihat seperti askop. Jika ini berhasil, maka mereka punya kesempatan untuk menarik orang terkuat di tempat musuh ke pihak mereka. Gen mulai berdiri di samping Moss dan menggodanya. Kalau Moss mau menjadi rekan mereka, maka dia akan dengan mudah menjadi bos di istana. Dari sini kita dijelaskan tentang teknik manipulasi yang dilakukan oleh Gen. Teknik ini sering digunakan karena berdiri di samping akan terasa lebih akrab dibandingkan berdiri berhadapan. Dengan drone tadi, maka sudah bisa mendekati Moss lebih jauh lagi. Selanjutnya Gen memuji kekuatan Moss. Dia sengaja untuk mengatakan sesuatu yang sedikit melenceng dari fakta. Hal ini membuat Moss menanggapinya dengan fakta itu. Ini juga dijelaskan dalam teknik manipulasi Gen yang kedua. Trik ini digunakan agar Moss merespon dan termanipulasi tanpa ia sadari. Gen berkata jika Moss seharusnya bisa membunuh Ibara dengan mudah. Moss menanggapi perkataan Gen ini. Dia berkata menghabisi para penyusup atau membunuh Ibara. Manakah yang lebih baik? Tetapi untuk sekarang, Moss mungkin mau mendengarkan apa yang ingin dikatakan Gen terlebih dulu. Dan seperti yang mereka tahu kalau dalang dibalik pembatuan pemimpin ialah Ibara. Jadi Moss menganggap kalau Ibara sudah melakukan apa yang harus ia lakukan. Lagi pula Ibara juga sudah tua dan telah waktunya pensiun. Dengan ini Moss akan mendapatkan harem di istana. Senku tersenyum. Jika Moss berpikir seperti itu, kenapa juga dia tidak segera membunuh Ibara? Ternyata alasan Moss tidak melakukannya karena Ibara punya senjata pembatuan. Bisa dibilang jika Ibara diserang, maka Kirisame juga tidak akan tinggal diam. Meski Moss memberitahu kalau pemimpin dibatukan oleh Ibara sekalipun, mungkin Kirisame juga tidak akan mempercayainya dan malah menganggap Moss sebagai pengkhianat. Inti dari pembicaraan ini, Moss menganggap kalau senjata pembatu itu menghalangi tindakannya. Sedangkan di pihak Senku, mereka ingin senjata pembatuan. Jadi kepentingan mereka seimbang. Gen langsung kembali mendekati Moss. Jika yang mereka inginkan ialah senjata pembatuan, bukankah ini pertukaran yang setara? Gen menawarkan bantuan sihir mereka untuk membantu Moss, tapi syaratnya Moss harus menyerahkan senjata pembatuan. Gen langsung mengatakan syarat ini dengan suara dan wajah yang mengesalkan. Moss berkata, jika yang memiliki kekuatan adalah dirinya, jadi senjata pembatu juga akan menjadi miliknya. Dia hanya menyuruh para penyusup itu untuk membantunya tanpa adanya syarat. Gen mencoba menolak hal ini. Namun Moss berkata, yang jelas mereka sudah diawasi olehnya. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mematuhinya. Gen berpura-pura menundukkan kepalanya. Karena dari awal negosiasi ini bertujuan, apakah Moss akan membunuh mereka atau tidak. Ini juga merupakan trik manipulasi milik Gen yang ketiga. Teknik ini disebut psikologi reaktansi. Saat orang dipaksa untuk melakukan ini dan itu, maka orang itu akan dengan sendirinya mengambil tindakan penolakan. Dengan begitu negosiasi tentang membunuh atau tidak membunuh kini menjadi syarat untuk bekerja sama. Inilah akhir dari negosiasi panjang itu. Setelah itu Senku memberikan anting-anting sains untuk memandu Moss dari jauh. Moss terkejut karena anting-anting sains itu bisa mendengar suara Senku. Sesaat kemudian Moss pergi dari gua itu. Ketika dia pergi, Senku dan yang lain langsung memuji Gen. Esok paginya Senku dan yang lain mulai membuat jubah untuk dipakai Moss dalam rencana mereka. Setelah selesai dibuat, Senku langsung meminta Moss untuk mengambil peralatan yang disiapkan. Ketika Moss pergi ke sana, Senku memberitahu Moss jika kerajaan sains itu lemah. Jadi jika mereka menyerang ke istana, pasti mereka akan kalah. Untuk itulah dia ingin Moss membuat istana percaya kalau musuh itu sangat kuat. Hal ini bertujuan agar musuh mau tidak mau harus memakai senjata pembatu.
Ketika malam tiba, rencana dilakukan. Moss langsung menyerang pasukan istana dengan jubah yang disiapkan. Lalu dia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Esok harinya, Warashi langsung melaporkan pertarungannya semalam. Dia sangat melebih-lebihkan pertarungan itu. Kirisame dan Ibara hanya diam mendengar cerita Warashi itu. Moss juga ada di tempat itu dan mendengarkan apa yang dikatakan Warashi. Moss menyerang Warashi memang tujuan awalnya seperti itu. Mengingat Warashi yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi pasti akan malu ketika dikalahkan oleh orang luar. Jadi dia akan sendirinya melebih-lebihkan cerita. Beralih ke dalam gua persembunyian, Senku sedang menyusun rencana untuk konspirasi sederhana. Setelah mereka menunjukkan petarung terkuat di pihak mereka, maka rencana akan dimulai. Pertama, Senku akan mencari ruang terbuka untuk menyiapkan drone di perang nantinya. Kedua, mereka akan memakai jubah hitam seperti yang dipakai Moss agar menarik perhatian musuh. Dan ketika Kirisame akan melemparkan senjata pembatuan Medusa, keempat, perang akan dimulai. Setelah mendengar rencana ini, Gen merasa kalau mereka tidak akan bisa selancar itu melakukannya. Ryusui mengatakan satu hal yang penting. Seperti yang mereka tahu, jika Moss ada di pihak mereka sampai senjata pembatuan berhasil dicuri, jadi Moss pasti akan ada di tempat pertarungan terakhir. Setelah itu mungkin dia akan berbalik menyerang dan membantai seluruh kerajaan sains dan merebut Medusa. Perkataan Ryusui ini memang benar. Moss sudah berencana untuk pergi bersama Kirisame untuk mengalahkan petarung berjubah. Padahal senjata pembatu bisa direbut meski Moss tidak ada di tempat kejadian. Ryusui pun beranggapan jika pada saat mereka berhasil merebut senjata pembatu dengan drone, mungkin mereka akan dibunuh oleh Moss. Senku berkata, jika sekarang mereka sedang menyiapkan cara untuk menghadapi Moss, lalu kita diperlihatkan Kaseki yang sedang membuat senjata. Dia memotong pipa, lalu Kaseki akan merekatkan 8 bagian menjadi bentuk lingkaran. Kaseki bingung dengan apa yang sedang dibuatnya. Orang-orang modern langsung paham tentang benda yang dibuat Senku kali ini. Senjata ini tidak lain dan tidak bukan ialah pistol. Senku berkata jika penggunaan bubuk mesiu ini cukup rumit, jadi untuk urusan ini biar Senku saja yang mengatasinya. Karena bisa saja ada kesalahan fatal dan meledak. Taichu teringat sewaktu pertama kalinya mereka menggunakan bubuk mesiu. Waktu itu mereka pergi ke Hakone untuk membuat peledak. Cerita ini ialah cerita sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah pistol selesai dibuat, Ukyo sebenarnya tidak ingin membicarakan hal-hal manis di situasi seperti itu. Namun Ukyo tidak ingin membunuh siapapun dalam perang ini. Ryusui pun tertawa dan berkata kalau yang dikatakan Ukyo itu bukanlah kata-kata manis ataupun moralitas. Orang yang teman atau kerabatnya dibunuh pasti akan memendam kebencian selamanya. Karena itulah tidak membunuh adalah prinsip yang lebih masuk akal. Senku juga berkata kalau pistol yang tidak lengkap itu mana mungkin bisa membunuh orang. Lagi pula akurasi dan tembakannya juga rendah. Bahkan Senku menganggap kalau pistol ini bisa jadi pembius. Maksud Senku ini, jika mereka menembak Moss dengan pistol itu, maka mereka tinggal membatukan Moss. Jadi setelah dia kembali menjadi manusia, Moss akan kembali sehat. Gen dan Ukyo tidak tahu harus bereaksi seperti apa mendengar penjelasan Senku tadi. Ryusui mencoba memegang pistol itu. Dia bertanya tentang siapa yang akan memakai pistol itu nantinya. Orang yang tidak berpengalaman akan susah untuk menggunakannya. Senku pun langsung melihat patung Yo yang ada di sana. Tanpa menunggu lama, Senku langsung membangkitkan Yo dari pembatuan. Setelah Yo bangkit, Senku berkata, sudah wajar Yo yang merupakan seorang polisi berpengalaman memakai pistol. Chrome masih tidak yakin, karena dia menganggap kalau mereka tidak bisa membiarkan orang berbahaya memegang alat yang berbahaya pula. Yo seketika langsung tersenyum setelah diberikan pistol dunia baru. Gen beranggapan jika Yo itu karakter ceria yang haus akan pengakuan, jadi bisa dibilang dia akan mudah untuk dimanipulasi. Gen menggunakan triknya. Dia berkata pada Yo jika dia akan masuk sejarah sebagai polisi keamanan pertama di dunia baru. Amaryllis pun mendukung Gen untuk memanipulasi Yo. Ia pun berjalan ke arah Yo. Dia juga menggunakan trik menggodanya. Dia terus-terusan memuji Yo sebagai orang yang keren.
Yo langsung semangat dan berkata untuk menyerahkan hal ini padanya. Ia pun teringat waktu dulu sewaktu dia menembak gila-gilaan ketika terjadi perundungan. Yo pun langsung memasang wajah serius. Yo menembakkan pistol dunia baru dengan gaya. Dia terlihat mahir menggunakan pistol itu. Namun nyatanya tidak ada satupun target yang terkena tembakannya. Chrome terlihat kecewa karena Yo sudah berlagak keren ketika sedang menembak. Selang beberapa saat, Yo tersenyum saat ada ular jatuh setelah tembakan itu. Semua orang menduga jika Yo ini sengaja menembak ular itu. Ryusui semakin yakin kalau sekarang mereka bukan lagi mangsa yang menunggu diburu. Melihat kemampuan Yo ini, semua orang bersorak gembira. Yo membalikkan wajahnya, dia langsung berkeringat karena dari awal dia memang ingin menembak botol kaca, tetapi ternyata tidak ada satupun yang terkena tembakannya itu. Senku berkata kalau mereka membutuhkan 4 alat untuk bisa memenangkan perang dan merebut Medusa. Setelah semua alat itu selesai, rencana mereka akan dijalankan. Pertama, mereka akan menjadi kesatria berjubah hitam dan berbaris di depan musuh. Namun jika musuh tidak mengeluarkan senjata batu, maka 100% mereka akan tamat. Sementara itu Amaryllis mengambil bahan makanan dan peralatan yang ada di desanya untuk dibawa ke dalam gua. Peralatan yang dibawa Amaryllis itu langsung digunakan Yuzuriha untuk membuat jubah. Amaryllis terus menjadi orang yang mendukung pekerjaan Senku dan yang lain. Dia mendengar suara keras dari dalam gua, jadi dia ingin menyamarkan suara itu. Amaryllis datang ke desanya. Setelah dia sampai, Amaryllis menggunakan teknik menggodanya lagi. Dia berpura-pura menangis dan bertingkah seolah dia tidak bisa melupakan orang-orang yang sudah melamarnya dulu. Bahkan dia juga bersedia menikah lari asalkan pria itu bisa memukul drum yang paling kuat. Amaryllis sadar jika alasan yang ia katakan itu tidak masuk akal. Namun nyatanya ketika orang yang melamarnya dulu percaya begitu mudah dan langsung bersaing memukul drum. Dengan suara drum ini, kegiatan Senku dan yang lain di gua bisa disamarkan. Yo juga sangat senang karena dia bisa menembak dengan bebas dengan pistol barunya. Sementara itu di atas mobil laboratorium, Gen penasaran tentang bagaimana mereka bisa mengambil cahaya pembatuan dengan drone. Lagi pula musuh juga memakai tali untuk mengikat alat pembatunya. Jadi paling tidak senjata itu hanya akan menyangkut. Senku berkata kalau anggapan Gen itu 100% benar. Jadi bisa dibilang pada akhirnya mereka akan beradu kekuatan untuk menarik drone itu. Karena itulah Senku akan langsung membangkitkan tim kekuatan. Kinro, Nikki, dan Magma langsung bangkit dari pembatuan. Kinro mengamati patung batu yang ada di sana. Kinro pun langsung menanyakan situasi Kinro. Dia sudah siap untuk mendengar apapun yang dialami oleh Kinro. Amaryllis pun minta maaf pada Kinro sambil menjelaskan situasi Kinro. Kinro tampak sedih sekaligus senang. Entah kenapa dia merasakan jika Kinro mengalami sesuatu. Jadi Kinro mengira kalau Kinro itu sudah mati. Tetapi setelah mendengar cerita tadi, dia sangat senang mendengar Kinro masih hidup berkat pemikiran cepat Kohaku. Ryusui pun langsung menjelaskan rencananya. Mereka membutuhkan Kinro untuk menjadi kesatria berjubah hitam bagian garda depan. Kinro sadar jika garda depan itu akan sangat berbahaya. Namun Kinro tanpa ragu menerima misi ini. Kinro langsung mengambil tombak emasnya serta membawa tameng di punggungnya. Kinro berjanji akan memenangkan perang ini dan menyelamatkan semuanya. Sementara itu Taicho langsung mengajak Magma untuk berlatih tarik tambang. Namun tali yang mereka gunakan langsung putus. Ternyata Senku sudah memikirkan hal ini. Dia akan membuat tali yang tidak akan putus dengan sains. Senku memproses residu batu bara. Setelah mereka memutar bahan itu, maka akan menjadi tali ringan super kuat yang tidak akan rusak dengan mudah. Tali ini disebut tali serat karbon. Chrome bertanya tentang alat yang digunakan untuk membuat tali itu. Kenapa bisa alat itu berputar seimbang di udara? Senku menjelaskan jika itu adalah efek giroskop. Maksudnya benda yang memiliki kecepatan tinggi tidak akan bergetar. Seperti halnya sepeda yang tidak jatuh ataupun bumi yang tidak bergeser adalah teori efek ini. Chrome menemukan sebuah ide. Dia berpikir untuk meletakkan hand spinner di tengah drone yang mereka buat. Senku terkejut jika itu memanglah benar. Tapi sayangnya Senku sudah terpikirkan hal ini lebih dulu dan dia juga sudah membuatnya. Sekarang drone sudah stabil.
Sementara untuk tahap akhir, Senku menggunakan gulungan resistor variabel. Dengan benda ini, maka dia dapat mengatur besaran arus listrik. Dengan kata lain, mereka akan menggunakannya untuk membuat remote dan mengontrol drone. Remote ini cukup rumit, jadi mereka memerlukan orang yang dapat membaca arah angin dengan sempurna. Jadi bisa dibilang, Ryusui lah orang yang tepat untuk menggunakan remote itu. Seketika Ryusui langsung mahir menggunakan drone itu. Ryusui mengatakan jika ini tidak jauh berbeda dengan game. Lagi pula dia juga pernah dilatih oleh gamer profesional. Setelah semua peralatan selesai, Senku menghubungi Moss untuk mengatakan kalau rencana mereka akan dimulai besok pagi ketika matahari terbit. Dan lokasi pertarungannya adalah tebing tangisan laut. Esok paginya Senku dan yang lain menggunakan jubah hitam dan langsung berjalan ke lokasi perang. Di sisi lain Moss berkata, jika sepertinya para kesatria berjubah hitam itu sudah muncul, jadi mau tidak mau dia dan Kirisame harus mengalahkan mereka. Di sana Owarashi juga memimpin pasukan untuk menuju ke lokasi perang. Senku ingin memastikan satu hal, satu-satunya syarat kemenangan mereka ialah membuat musuh melemparkan senjata pembatu. Jika mereka tidak melemparkannya, maka tidak akan ada pertarungan udara. Rencana mereka sudah siap. Setelah drone menangkap senjata pembatuan, maka tim kekuatan akan menariknya dengan tali serat karbon. Setelah itu, ia akan berjaga untuk menembak pria yang berbahaya. Tidak lain dan tidak bukan ialah Moss. Perang ini melibatkan kerajaan pembatuan yang akan memusnahkan musuh, kerajaan sains yang ingin merebut senjata pembatuan, dan yang terakhir adalah Moss, kesatria terkuat yang berada di tengah-tengah keduanya. Dengan ini, perang tiga arah akan dimulai. Selang beberapa saat, pasukan kerajaan pembatuan datang. Owarashi yang melihat Kinro, ia pun berpikir kalau dia adalah orang yang mengalahkannya beberapa waktu lalu. Saat musuh mulai menyerang, Kinro langsung maju ke depan. Dia bertekad untuk melindungi teman-temannya dengan tombak emas miliknya. Perang di tebing tangisan laut dimulai. Kinro maju untuk bertarung dengan musuh di hadapannya. Kinro langsung serius di awal perang ini. Dia dengan mudahnya mengalahkan Owarashi. Sementara itu, Ukyo menggunakan panahnya untuk menyerang musuh mereka. Akan tetapi, dia hanya bertujuan untuk menakut-nakuti mereka. Senku juga menggunakan sains untuk menggertak prajurit dari kerajaan pembatu. Para pasukan itu ketakutan dengan sinar yang dipantulkan Senku. Mereka berpikir bila itu adalah sihir. Padahal nyatanya, Senku hanya menggunakan cermin untuk memantulkan sinar matahari. Di samping itu, Moss meminta 3 orang di depannya untuk maju. Di sana, Amaryllis, Suika, dan Yuzuriha langsung paham dengan maksud Moss itu. Jadi mereka bertiga langsung maju untuk melakukan sandiwara. Akhirnya sandiwara yang mencurigakan itu dilakukan. Moss langsung terpental dari pertarungan itu. Setelah itu, dia kembali bangun. Dia meminta Kirisame untuk menggunakan senjata pembatuan dan membatukan musuh mereka. Kirisame langsung meminta semua pasukan untuk menutup mata mereka. Lalu dia langsung melemparkan senjata pembatuan. Sesaat sebelum senjata Medusa dilempar, Moss sudah memperkirakan semuanya. Dia tahu kalau para penyusup itu tidaklah bodoh. Jadi meskipun mereka berniat untuk menahan Moss dengan sihir, Moss sudah mengamati semuanya. Setiap alat sihir yang digunakan selalu ada jeda untuk melepaskan sihir itu. Moss mengamati gerakan jari Senku ketika berada di dalam gua. Jadi Moss berpikir kalau dia hanya harus membunuh mereka sebelum sihir itu diaktifkan. Kini diperlihatkan senjata pembatuan Medusa yang sudah dilempar ke atas. Senku meminta Ryusui untuk menerbangkan drone-nya. Ryusui pun langsung mengendalikan drone itu. Namun seketika dia memiliki firasat buruk tentang hal ini. Jadi ia pun langsung menurunkan drone-nya. Saat itu Ryusui berpikir kalau mereka melupakan poin yang penting dalam perang ini. Benar, dari tadi tidak ada ibarat di sana. Senku juga merasa kalau mereka berada di telapak tangan seseorang. Lalu kita diperlihatkan Ibara yang sedang menaiki perahu di laut.
Saat itu kita diperlihatkan Ibara yang membawa anting sains milik Kohaku. Ibara ini sangat waspada dalam segala situasi. Jadi sebelumnya, Ibara melihat Moss memakai anting sains mirip dengan Kohaku. Jadi Ibara langsung mengambil anting sains yang ada di telinga patung Kohaku. Karena itulah Ibara langsung tahu tentang pengkhianatan Moss dan juga rencana Senku. Setelah itu, Ibara memberitahukan pengkhianatan Moss itu pada Kirisame. Ibara sangat yakin kalau ini adalah kemenangannya. Senku sebenarnya tidak ingin mempercayai firasat, karena sains tidak bergantung pada hal itu, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Senku mulai menghitung untuk memprediksi tindakan Kirisame. Dari hitungan Senku itu, dilihat dari manapun, sinarnya tidak hanya akan mengenai mereka saja. Kesimpulannya, Kirisame tidak melakukan kesalahan. Dia hanya melemparkan senjata pembatuan dengan acak, karena senjata itu palsu. Mengetahui rencananya sudah gagal, Senku langsung meminta yang lain untuk mundur dari perang ini. Moss langsung marah dengan situasi itu. Dia sadar kalau Ibara sengaja memberikan senjata Medusa palsu pada Kirisame. Karena itulah Moss ingin menunda waktu untuk membunuh Ibara. Untuk saat ini dia harus memburu penyusup agar dia tidak dicurigai sebagai pengkhianat. Moss langsung lari mengejar Senku dan yang lain. Sementara itu Senku dan yang lain bergegas untuk naik ke mobil lab untuk melarikan diri. Amaryllis kagum dengan kepercayaan orang-orang dari kerajaan sains. Mereka sama sekali tidak ragu dengan keputusan Senku dan sains. Setelah semua orang naik ke mobil lab, mereka masih tetap dikejar oleh Moss. Meskipun sudah naik dalam mobil, Moss masih berusaha mengejar mereka. Saat itulah Yu berniat untuk mengalahkan Moss dalam situasi krisis itu. Yu langsung mengeluarkan pistolnya. Dia terkejut karena pistol itu berubah menjadi batang kayu. Lalu Suika menyadari kalau Magma dan Gen tidak ada di tempat itu. Mereka akhirnya sadar kalau selama ini Magma dan Gen tidak terlihat dari mulainya perang. Karena itulah Yu berpikir kalau pistolnya pasti sudah dicuri oleh Magma sewaktu masih tidur. Dan ternyata benar, Magma tertawa sambil membawa pistol. Gen sedang mengejar Magma karena sebelumnya dia melihat Magma mencuri pistol itu dari Yu. Jadi dari awal dia tidak pernah setuju dengan trik yang direncanakan yang lain. Sekarang Magma ingin segera menembak kepala musuh dan mengakhiri perang dengan kemenangan. Saat itu mereka melihat kapal Perseus berlayar di lautan. Ternyata Ibara yang meminta pasukannya untuk mengendalikan kapal. Sementara itu di tempat Senku, mereka juga sudah melihat kapal Perseus berlayar. Mereka sadar kalau selama ini Ibara tengah mencari tahu cara untuk mengemudikannya. Senku berpikir kalau penduduk pulau ini pasti tidak tahu apapun tentang komponen kapal. Namun sepertinya mereka bisa paham hanya dalam waktu yang singkat. Ukyo melihat ada banyak warga desa yang dibawa untuk naik ke kapal itu. Ryusui pun berpikir kalau Ibara bertujuan untuk membawa semua warga desa untuk naik ke kapal. Intinya, sekarang para penyusup tidak bisa lagi melarikan diri. Lalu kita diperlihatkan Ibara yang sudah merencanakan semuanya. Sebenarnya ini sangat mudah. Kalau dia tidak tahu para penyusup bersembunyi di mana, maka dia tinggal membatukan semuanya yang ada di pulau. Chrome dan Suika panik dengan situasi itu, namun berbeda dengan Senku. Senku berpikir kalau situasi ini mungkin bisa menjadi peluang untuk menyerang balik. Sementara itu Gen masih mengikuti Magma yang sudah sampai di tepi laut. Magma ingin membidik Ibara dengan pistol yang dibawanya. Kita kembali ke tempat Senku. Ternyata Senku berencana untuk menunjukkan patung pemimpin yang telah menjadi batu. Jadi Ibara nanti tidak bisa mengelak lagi. Mereka tidak bisa mengungkapkan kejahatan Ibara. Pemimpin di pulau itu seharusnya diturunkan secara turun-temurun. Jadi seharusnya posisi itu akan diturunkan ke anak pemimpin. Artinya jika anggapan Ginro benar, maka Soyuz adalah pemimpin selanjutnya. Karena itulah untuk sekarang Senku membagi mereka menjadi dua tim. Tim 1 akan pergi ke istana musuh dan mengambil patung pemimpin. Sementara tim 2 akan mencegah Ibara mengubah semua orang di pulau menjadi batu. Sekarang ini tim 2 tidak memiliki jumlah yang cukup.
Jadi mereka hanya bisa mengandalkan senjata terkuat mereka, yaitu pistol. Di saat Senku dan yang lain masih bingung mencari Magma di mana, Magma malah sudah menembakkan peluru ke arah Ibara. Seketika semua orang langsung melihat ke arah suara tembakan itu. Sementara itu Magma malah terlihat salah tembak. Magma malah menembak ke arah perahu yang dinaiki pasukan kerajaan pembatu. Lagi pula senjata itu masih belum sempurna, jadi jarak tembaknya terbatas. Karena itulah tembakan Magma meleset. Saat itulah Gen menggunakan triknya. Gen menakut-nakuti pasukan perahu itu dengan mengatakan kalau tadi itu adalah sihirnya. Prajurit itu pun ketakutan dan langsung melarikan diri dari tempat itu. Dengan begini Magma bisa mendekati Ibara. Saat itu Gen baru sadar kenapa juga dia malah membantu Magma mendekat ke tempat musuh. Magma menyukai hasil kerja Gen. Dia meminta Gen untuk menjadi orang kepercayaannya bersama dengan mantel. Gen langsung teringat kalau sebelumnya Magma juga pernah membunuh Gen. Namun ternyata Magma malah melupakan kejadian itu. Di samping drama Gen dan Magma, kini kita diperlihatkan Chrome yang mengamati mereka dari atas. Dia berkata kalau Magma sudah bergerak mendekati Ibara. Dengan begini mereka harus segera menghentikan Magma menghabiskan peluru. Untuk melakukannya mereka membutuhkan perahu. Jadi Nikki langsung bertindak untuk merebut perahu milik prajurit musuh. Lalu kita diperlihatkan Magma yang dikejar oleh Senku dengan perahu. Sementara itu tim 1 sedang menyusup ke dalam istana. Ukyo menggunakan panah api untuk mengalihkan perhatian para penjaga yang masih ada beberapa. Sampai akhirnya mereka pun berhasil sampai ke tempat pemimpin. Namun harapan mereka seketika sirna, karena ternyata patung itu sudah hancur. Ibara ini benar-benar orang yang waspada. Dialah orang yang sudah menghancurkan patung itu. Yusriha masih belum menyerah. Dia ingin menyusunnya lagi dengan lem sains. Akan tetapi meskipun mereka menyusunnya, ada banyak potongan batu yang telah lapuk. Jadi mungkin sudah tidak bisa dibangkitkan lagi. Saat itu Soyuz memegang tangan pemimpin. Lalu dia langsung ingat sewaktu dia masih kecil dia juga pernah memegang tangan ayahnya itu. Soyuz menangis karena dia sadar kalau ayahnya sudah tidak bisa dibangkitkan lagi. Meskipun begitu, Soyuz setidaknya ingin mengembalikan patung ayahnya itu seperti semula. Soyuz berkata kalau dia mengingat penampilan asli ayahnya. Di sisi lain, perahu Senku dan Magma sampai di kapal Perseus. Si Senku saat ini ialah mengulur waktu sampai tim lainnya datang dengan membawa patung pemimpin. Pertarungan di atas kapal Perseus dimulai. Magma memulai pertarungan dengan menembak Ibara, namun malah mengenai tiang layar kapal. Magma menembak Ibara lagi dengan pistol di tangannya. Dia tanpa ragu langsung menembak secara acak dan mengenai berbagai sisi di kapal itu. Suara tembakan itu membuat para prajurit ketakutan dan berpikir kalau penyihir yang menyerang mereka ada banyak. Ketika Magma menembaki musuh secara acak sambil tertawa, akhirnya dia berhasil dihentikan ketika Nikki memukul kepalanya. Magma langsung marah dengan Nikki, namun dia tidak sempat membalas karena sudah keburu dikepung oleh prajurit musuh. Ryusui meminta Yo untuk tidak membuang-buang peluru. Ketika Yo mengecek jumlah peluru yang tersisa, ternyata hanya tinggal 3 tembakan saja yang tersisa. Untuk itulah Senku menggunakan cara lain untuk bertarung. Dia menggunakan magnesium untuk membuat kembang api. Yo pun langsung menembakkan magnesium itu ke atas dan muncullah kembang api yang sangat silau. Tentu saja hal ini sudah cukup untuk menggertak para prajurit musuh. Lalu trik ini dilanjutkan oleh Gen. Dia langsung menakut-nakuti musuh dengan trik manipulasinya. Dia berkata kalau 50 penyihir yang ada di kapal ini bisa mengeluarkan tombak cahaya. Para prajurit musuh yang ketakutan langsung melarikan diri dengan menceburkan diri mereka ke lautan. Namun Senku masih belum menang, karena mereka kedatangan musuh baru yang terkuat, tidak lain dan tidak bukan ialah Mos. Mos datang ke kapal itu dengan perahu. Kali ini Senku benar-benar terpojok, karena dia sudah tidak bisa lagi melakukan negosiasi dengan Mos. Mos pun langsung melompat ke kapal Perseus.
Yo bersiap menembak Moss. Namun Moss sudah memprediksi jeda dalam menggunakan peralatan sihir. Jadi dia langsung menghajar Yo di saat jeda itu. Yo pun terlempar ke lautan. Kinro mencoba bertarung dengan Moss. Namun tentu saja Kinro tidak mampu melawan Moss. Senku memanfaatkan kesempatan ini untuk menjauh dari Moss. Saat itu Gen bertanya apakah Senku masih memiliki rencana lain dengan sains. Namun ternyata Senku sudah tidak punya ide dengan sains miliknya. Senku dan yang lain langsung masuk ke dalam sebuah ruangan dalam kapal itu. Akan tetapi pintu itu dengan mudah dihancurkan oleh Moss. Senku mundur sedikit demi sedikit. Seketika Ibara juga datang ke sana. Ibara bertepuk tangan dan merasa senang dengan kemenangannya itu. Jadi sekarang sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Di balik situasi krisis itu, Senku menggunakan cairan pembangkit untuk membangkitkan Hyuga yang ada dalam penjara. Cairan pembangkit perlahan mengalir dan membangkitkan Hyuga dari pembatuan. Gen juga langsung menggunakan kawat untuk membuka gembok di penjara itu. Semua orang di sana sudah paham kalau mereka tidak punya pilihan lain selain itu. Seketika Hyuga keluar dari penjara itu. Kinro memberikan tombak miliknya pada Hyuga. Ibara yang melihat itu, dia langsung panik. Karena dari manapun, dia melihat Hyuga ini sebelumnya patung batu. Selain itu, dia juga melihat Ryusui yang kembali bangkit meskipun patungnya sudah dihancurkan. Ibara langsung pergi keluar dari ruangan itu. Dia panik melihat para penyihir sudah punya cara untuk membangkitkan patung batu. Di sisi lain, Hyuga sadar kalau Moss ini memang beda level. Hyuga sadar karena alasan Senku membangkitkan dirinya ialah untuk menghadapi Moss. Jadi Hyuga mengingatkan kembali Senku kalau dia ini musuhnya. Hyuga bisa saja bergabung dengan Moss dan bunuh Senku dan yang lain. Artinya ini semua adalah keputusan Hyuga. Apakah dia akan menjadi musuh ataupun menjadi teman? Gen berpikir keras agar membuat Moss dan Hyuga bertarung. Dan akhirnya ia pun menemukan cara untuk melakukannya. Gen berniat untuk membuat Moss percaya kalau Hyuga itu berada di pihak mereka. Jadi Moss akan dengan sendirinya menyerang Hyuga. Untuk itulah Gen meminta Nikki untuk berpura-pura menjadi pacar Hyuga. Namun ternyata Nikki ini adalah orang paling polos dalam masalah itu. Hasutan Gen ini didengar oleh Hyuga. Dia menusuk baju Gen dan mengangkatnya ke atas. Ia pun juga meminta Gen untuk menutup mulutnya. Hyuga memuji Gen dan Nikki karena telah melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka berdua adalah mantan rekan Hyuga dulu. Jadi Hyuga menganggap jika kedua orang itu adalah orang yang unggul. Sampai saat ini, Hyuga masih belum setuju dengan misi Senku untuk membangkitkan semua manusia. Hyuga berkata kalau dia hanya ingin melakukan seleksi. Dia berpikir untuk membuat orang-orang bodoh lebih baik tertidur dan menyisakan orang-orang yang unggul. Hyuga bertanya pada Moss tentang masalah seleksi manusia ini. Ryusui menganggap kalau Hyuga sedang mengevaluasi kedua kubu. Moss juga berpikir seperti itu. Lagi pula di pulau juga sudah ada seleksi manusia seperti itu. Moss berkata kalau wanita yang cantik akan terpilih. Dia juga menawarkan harem pada Hyuga. Ryusui membalas perkataan Moss. Dia berkata kalau semua wanita itu cantik. Dia menginginkan semuanya. Sementara itu seleksi yang Hyuga maksud bukan hal itu. Jadi dia bertanya, apakah seleksi yang dimaksud Moss itu hanyalah masalah wanita cantik saja? Moss mengatakan jika dari sudut pandang pria maka itu sudah menjadi hal yang pasti. Hyuga sepertinya sudah memilih kubu yang akan dia bantu. Kita beralih sebentar ke tempat tim 1. Ternyata mereka sudah berhasil menyusun kembali patung pemimpin. Lalu scene kembali berpindah. Ibara melihat Kirisame yang mendekat ke arah kapal Perseus. Ibara senang karena Kirisame datang di waktu yang tepat. Scene beralih lagi ke tempat Hyuga. Dia menggunakan tombaknya untuk bertarung dengan Moss.
Senku dan timnya pergi menjauh agar Hyuga mudah untuk bertarung. Tim 1 sedang membawa patung pemimpin untuk dibawa ke tempat agar bisa dilihat sama orang penduduk pulau. Hyuga meminta Moose untuk bertarung serius menghadapinya. Senku dan timnya juga langsung bergegas keluar dari dalam kapal. Sesampainya di luar, Senku ingin kembali ke pulau. Senku sebenarnya ingin mendapatkan satu benda lagi di pulau itu. Moose dan Hyuga bertarung di luar. Moose setuju dengan Hyuga untuk bertarung serius. Moose juga tampak mengakui Hyuga sebagai orang yang kuat. Akan tetapi kekuatan Moose kali ini berbeda. Dia langsung menggunakan kekuatan seriusnya dan dengan mudah mengempaskan Hyuga. Sementara itu, Ibara meminta senjata Medusa yang dibawa Kirisame. Dia memanggil Warashi untuk membawa senjata itu ke tengah pulau. Kirisame pun sadar kalau Ibara ingin batukan seluruh pulau dengan senjata itu. Dia juga bertanya tentang bagaimana Warashi melarikan diri dari pulau itu. Ibara tampaknya tidak peduli dengan nasib Warashi. Kirisame juga diminta untuk mengawal Ibara dari serangan musuh. Kirisame masih belum setuju dengan Ibara. Lagi pula para penduduk juga belum selesai dievakuasi. Ibara bertanya, apakah Kirisame berani menentang perintah pemimpin? Saat itulah Kirisame teringat dengan masa lalunya ketika masih kecil. Waktu itu dia dan anak-anak lain meminta pemimpin untuk membatukan area di belakang gunung. Mereka mendengar adanya monster di tempat itu. Namun ketika pemimpin mengecek tempat itu, ternyata hanya ada orang-orangan sawah. Lalu pemimpin memberitahu anak-anak itu kalau pulau itu bukan milik manusia saja. Ada banyak makhluk lain yang ada dalam pulau itu. Jadi pemimpin mengatakan kalau pembatuan ini tidak boleh dilakukan di area yang luas. Kirisame pun langsung menentang perkataan Ibara, karena pemimpin tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saat itulah tim 1 bertindak. Mereka meneriakkan kalau pemimpin itu adalah patung batu. Dengan teriakan itu, Kirisame langsung meminta penjelasan Ibara. Namun Ibara mengaktifkan Medusa. Dia berkata 1 meter 1 detik. Dia langsung membatukan Kirisame. Kirisame menangis ketika membatu, karena orang yang dia percayai malah menipunya selama ini. Patung Kirisame pun dijatuhkan ke dalam lautan. Di saat Ibara merasa menang dan ingin mengubah pulau menjadi batu, seketika Yo tiba di situasi itu. Yo menembak tangan Ibara, lalu Ibara pun menjatuhkan Medusa. Pada akhirnya Yo mengambil senjata itu. Medusa pun berhasil didapatkan.